Shalom! Gimana kabarnya hari ini? Kita harus tetap semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak? Tuhan mengasihi semua makhluk ciptaannya tanpa membeda-bedakan loh. Misalnya, burung pipit sama bunga yang ada di taman. Itu saja dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anaknya, pasti kita lebih dikasihi Tuhan. Nah, mari kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik punya kakak atau adik enggak? Siapa yang sering bertengkar sama adiknya atau kakaknya? Ayo. Aku. Loh, kamu tahu mbak, kamu sering bertengkar sama adikmu? Iya. Kita tuh harus saling mengasihi kepada saudara kita. Nah, yuk kita mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semua, selamat bertemu kembali di sekolah minggu pada hari ini. Nah, anak-anak, apa kabar? Pasti hebat luar biasa. Nah, saat ini Bu Lena mau mengajak anak-anak sedikit senam. Senamnya apa ya? Nah, saat ini kalau nanti Bu Lena pegang hidung, anak-anak tepuk 1 kali. Kalau Bu Lena pegang mulut, berarti anak-anak tepuk 2 kali. Kalau Bu Lena pegang pipi, anak-anak tepuk 3 kali. Kalau pegang telinga, anak-anak tepuk 4 kali. Sudah jelas belum? Diulang ya. Kalau pegang hidung, tepuknya 1 kali. Kalau pegang mulut, tepuknya 2 kali. Kalau pegang pipi, tepuknya 3 kali. Kalau pegang telinga, tepuknya 4 kali. Ya, sudah jelas ya? Kita akan coba. Oke, sudah siap belum? Ya,
kita tes dulu. Oke. Ya, sip. Oke. Ya, itu satu-satu. Sudah oke. Sekarang kita akan coba konsentrasi ya. Kalau nanti Bu Lena pegangnya tidak harus urut. Wah, pegang hidung, oh berarti satu. Terus habis ini pegang mulut, belum tentu. Jadi anak-anak harus konsentrasi. Kalau sekolah minggu nggak boleh sambil bermain, sambil makan. Kita harus konsentrasi ya. Nah, sekarang kita akan coba. Sudah siap? Oke. Ya, hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ya, itu konsentrasi yang luar biasa yang jadi modal anak-anak untuk apa? Untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah belajar untuk berkonsentrasi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya berkarya di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti apa yang Kau firmankan Tuhan kepada kami. Kami mau serahkan waktu kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu persahabatan yang menguatkan. Temanya persahabatan yang menguatkan. Tema ini terambil dari bacaan Alkitab Hakim-Hakim 4 ayatnya 1-10. Hakim-Hakim 4 ayatnya 1-10. Nanti anak-anak bisa membacanya sendiri ketika selesai sekolah minggu ini, sehingga anak-anak lebih mengerti apa yang difirmankan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, apakah anak-anak punya seorang sahabat atau teman yang sangat dekat? Pasti punya ya, karena kalau kita nggak punya teman atau sahabat, pasti rasanya sepi. Nah, saat ini kita akan bersama-sama melihat kisah persahabatan dari dua orang yang memiliki persahabatan yang luar biasa. Siapakah kedua orang ini? Kita akan melihat kisah dengan pemeran, yaitu yang pertama Deborah. Siapakah Deborah? Namanya sungguh indah. Deborah adalah seorang hakim. Ada yang tahu apa sih tugas hakim? Hakim adalah orang yang memutuskan perkara ketika ada suatu masalah. Tapi Deborah tidak hanya menjadi hakim, Deborah juga menjadi nabiah. Apa itu nabiah? Nabiah adalah utusan Tuhan yang diperintahkan untuk memberitahukan tentang firman Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi Deborah itu seorang hakim dan nabiah. Kemudian pemeran kedua adalah Barak. Barak adalah panglima perang bangsa Israel. Yang ketiga ada yang namanya Yabin. Yabin itu raja Kanaan. Kemudian dia juga mempunyai seorang panglima perang namanya Sisera. Nah, kita akan melihat kisah antara Deborah dan Barak berikut ini.
orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan kisah Deborah dan Barak. Dari cerita yang kita lihat tadi, kita bisa melihat bahwa antara Deborah dan Barak mempunyai hubungan yang sangat baik. Dari mana kita tahu bahwa hubungan mereka sangat baik? Mereka saling mengungkapkan keinginan mereka satu sama lain. Dan kalau kita melihat di Alkitab, terutama di Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-8 tadi, ada sebuah kalimat yang perlu kita cermati bersama. Kalimatnya apa? "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata siapa tadi? Di dalam video tadi ada. Itu adalah kata Barak. Kepada siapa? Kepada Deborah. Barak mengatakan, "Kalau engkau turut maju, aku pun akan maju. Tetapi kalau kamu tidak turut maju,
aku pun tidak akan maju. Maju kemana? Maju berperang. Barak ingin ditemani Deborah sebagai sahabatnya. Apakah Deborah kemudian menolak? Enggak mau, kamu aja yang maju ke medan perang. Aku nungguin di sini aja. Apakah Deborah mengatakan seperti itu? Tidak. Deborah menanggapi dengan baik. Oke, aku akan turut dengan kamu. Luar biasa. Dia tidak ingin salah satu dari mereka ini satu maju, kemudian satu enak-enak. Tetapi mereka ingin seia sekata. Apa artinya? Kalau kamu berhasil di dalam medan perang, aku juga bersama dengan kamu berhasil. Tapi ketika kamu gagal, aku juga ikut merasakan kegagalan. Jadi, si Deborah ini tidak mau Barak maju sendirian. Barak juga tidak mau maju sendirian. Akhirnya apa? Mereka saling membantu. Mereka bersama-sama maju ke medan perang. Deborah dan Barak menjadi sahabat yang ada di dalam suka dan duka. Ketika mereka suka, mereka juga bersama-sama. Tetapi ketika mereka harus menghadapi tantangan, mereka juga melaluinya bersama-sama. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian memiliki seorang sahabat? Misalnya, sama-sama, yuk kita mau maju ya, ikut bersama-sama ikut lomba ya. Lomba apa? Lomba menggambar. Oh ya, kita daftar ya sama-sama ya. Pada saat hari hanya, si A mungkin datang, celinguk, mana ya? Si B kok nggak ada ya? Ternyata, walaupun kemarin janjian, oke, sama-sama daftar, kita sama-sama datang ya besok lomba menggambar. Ternyata, si B tidak datang. Loh, kok nggak datang toh? Aku jadi sendirian, nggak ada temennya. Pernah nggak anak-anak mengalami hal seperti itu? Ketika sudah semangat untuk bersama-sama dengan sahabat, mau ikut lomba menggambar bersama, ternyata apa? Temannya tiba-tiba nggak datang. Sehingga anak-anak menjadi patah semangat. Nah, ini kisah kita lihat dari Deborah dan Barak. Deborah dan Barak merupakan sahabat yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka saling bekerja sama. Dan ketika mereka berteman dengan baik, bekerja sama dengan baik, ternyata berkat Tuhan ada pada mereka. Ketika mereka bersatu, saling menguatkan, saling menolong, Tuhan memberkati mereka dengan sebuah kemenangan. Ketika mereka berperang melawan panglima perang Sisera, mereka diberi kemenangan oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka bersatu, mereka bekerja sama dengan baik, mereka saling menolong dan saling menguatkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki teman atau sahabat, ayo kita juga saling memberikan semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Ketika teman kita mengalami kesulitan, teman kita patah semangat, teman kita tidak punya harapan, kita katakan, ayo sahabatku, kamu pasti bisa. Dengan seperti itu, maka pasti sahabat kita akan merasakan kekuatan yang baru. Kalau kita mempunyai sahabat atau teman, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh saling membantu, boleh saling menolong, boleh saling menguatkan ketika teman kita dalam kelemahan. Apabila teman kita sedih, kita hibur teman kita, supaya teman kita bisa meninggalkan kesedihannya dan bisa bangkit kembali meraih harapan-harapan yang dia impikan. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang kerbau dan buaya. Mari kita saksikan bersama-sama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa video yang baru saja kita saksikan.
Di situ kita melihat ada seekor kerbau yang kakinya dimakan oleh buaya. Anak-anak tadi bisa melihat bagaimana perjuangan si kerbau ini untuk melepaskan diri dari cengkraman si buaya. Di situ kita lihat banyak sekali teman-teman si kerbau dekat dengan kerbau yang menjadi mangsa buaya tadi. Tapi apakah teman-teman yang ada di dekatnya tadi menolong dia? Berusaha ikut melepaskan si kerbau yang sudah terjerat oleh buaya tadi. Kita melihat tidak ada satupun yang datang untuk menolong, padahal mereka banyak sekali dekat dengan si kerbau yang menjadi mangsa tadi. Tetapi setelah beberapa waktu, ternyata ada binatang lain yang justru datang. Ada kuda Nil yang datang untuk menolong si kerbau ini, sehingga bisa mengalahkan buaya tadi dan akhirnya kerbau itu bisa terlepas. Nah, kalau anak-anak sekarang diperhadapkan pada situasi seperti itu, mau jadi kerbau dengan kawanan yang banyak tadi, diam saja melihat temannya sedang menderita, atau menjadi kuda Nil yang walaupun baru saja datang, melihat penderitaan temannya akan segera menolong. Itu adalah pilihan kita semua. Kita mau menjadi siapa? Tapi Tuhan berharap, Tuhan berfirman, anak-anak Tuhan harus menjadi seperti kuda Nil yang peka ketika ada teman atau sahabat mengalami penderitaan. Anak-anak harus mau menolong, karena itulah persahabatan yang sejati. Sahabat tidak hanya ketika dalam suka, tetapi sahabat lebih dibutuhkan ketika dia ada di dalam duka. Jadilah sahabat bagi teman atau sahabat anak-anak semua dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah sahabat yang sejati bagi kami anak-anak-Mu. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau ada di dalam suka maupun duka kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya sahabat yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Dan saat ini Tuhan, Engkau mengajar kami agar kami juga boleh menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi sahabat yang baik, menjadi sahabat yang saling menguatkan, menjadi sahabat yang boleh saling menolong, saling menopang, saling menghibur, saling memberikan kekuatan satu sama lain. Kami ada di dalam suka maupun duka. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah itu Kau meteraikan di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kamu makan apa aja? Ya, aku makan roti. Kok nggak ada apa-apanya, nggak ada meses sama menteganya? Lah, aku nggak punya. Nih buat kamu, pasti nanti rasanya lebih enak. Kalau nggak ada meses sama mentega itu rasanya kurang lengkap sama kalau aku nggak ada kamu. Nah, sama juga kalau adik-adik nggak ada sahabat atau teman, pasti rasanya juga ada yang kurang. Yuk kita menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti.
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Nah, seperti biasa, adik-adik bisa menyiapkan persembahannya dari rumah dengan memasukkannya ke dalam amplop, kemudian dititipkan kepada orang tua pada saat ibadah minggu di gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan hari ini, mari kita nyanyikan lagu Kami Naikkan Syukur Padamu. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas keberkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami hari ini.
Kiranya Kau berkatilah firman-Mu, ajari kami Tuhan, agar kami bisa menjadi sahabat yang saling menguatkan. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.